halo, apa kabar? Ketemu di ini hari Ahad. Kita libur ya, libur tapi buat umat Kristiani ini adalah hari ibadah, selamat menjalankan ibadah. Dan kita seperti biasa tugas kita adalah terus mengupdate berbagai informasi, berbagai perkembangan aktual di tanah air. Dan saya kira yang saya agak bukan terkejut, agak surprise ya berkaitan dengan PT 0% itu rupanya terus bergulir dengan gencar ya, dengan kencang. Jadi memang saya melihat ada perubahan mindset dan banyak orang yang tadinya mungkin nggak terlalu nangkep ya kalangan publik ya, Bung Rocky, soal PT 0% itu. Tapi sekarang mereka sudah mulai ngeh bahwa dia nih yang kita sebut sebagai mother of evil. Jadi induk dari kekacauan yang ada sekarang ini gitu. Ya, itu PT 0% itu ya betul, mother of all evil atau the root of all evil. Akar dari seluruh kejahatan ada di PT 0% itu. Jadi betul kita lagi dorong itu karena masyarakat sipil akhirnya terakumulasi isunya pada hal yang konkret. Karena kita bayangkan 2024 itu hitungan apa itu, tinggal hitungan 2-3 kali isu dan nyampe 2024. Dan orang mau agar supaya betul-betul nanti ada pembersihan politik melalui presidensial threshold 0%. Ya. Sekaligus pemutihan hak-hak rakyat atas tanah, harus 0% penguasaan tanah di Indonesia. Kira-kira begitu juga nanti itu. Nah, itu legitimasi presiden itu tinggal 0 kan. Ya, menarik. Pokoknya kalau sampai PT-nya masih 20%, Anda jangan berharap ada perubahan apapun yang terjadi pada bangsa ini. Ya, akan seperti begini lagi, terulang lagi, dan mereka akan semakin kuat mencengkeram gitu kan. Cengkeramannya ini kan sudah dalam, begitu kalau ditambah lagi satu periode, mereka akan tambah lebih dalam lagi. Itu yang mesti kita ingatkan ya. Oke. Sekarang kita ngomongin soal yang tadi Anda sebut penguasaan lahan. Ini menarik, ini isu lama, bahkan ini menjadi isu menjelang Pilpres 2019 kemarin. Ya, ini berkaitan dengan sedikitnya orang yang memiliki begitu luasnya lahan. Ya, Bung Rocky, ada yang pakai sampai jutaan hektar punya lahan. Ini kan sangat tidak adil, sementara banyak sekali orang terutama di Jawa ini yang sama sekali tidak punya lahan. Kemarin disinggung ini, Bung Rocky, oleh Buya Anwar Abbas, Wakil Ketua Umum MUI, di depan Presiden langsung. Gara-gara itu Presiden sampai kemudian membaca teks yang sudah disiapkan karena menjawab langsung. Nah, ini. Dan yang lagi menarik adalah pernyataan Presiden Jokowi bahwa itu bukan di era saya tanah itu dibagikan, di era sebelumnya. Tapi kita yang mesti pegang bahwa dalam bulan ini atau bulan depan saya akan mulai itu ambil sita dan bagi-bagikan ke rakyat. Nah, itu dia yang menarik. Ya, ini soalnya nih, kalau Presiden bilang bukan di era dia, memang itu akumulasi dari era Presiden Soeharto memang. Soal HPH yang kita tahu dibagi pada jenderal-jenderal, sekamatan, dan penguasa istana. Jadi kalau Presiden Jokowi bilang itu bukan di era saya, itu artinya dia ingin mewariskan itu lagi ke era 2024. Lalu terus-menerus. Kan ini logikanya bagaimana itu? Lebih dari itu, kita tahu bahwa para penguasa tanah atau tuan tanah yang kita sebut sekarang 9 naga lah, oligarki segala macam, justru dari situlah sumber pembiayaan kampanye Pak Jokowi, kan itu intinya kan. Jadi bagaimana mungkin Pak Jokowi bilang bukan di era dia, memang bukan di era dia dimulai, tapi akumulasinya dinikmati oleh era Pak Jokowi. Dan sekarang sebut aja siapa menteri-menteri utama di kabinet yang nggak punya tanah itu berlimpah. Jadi Pak Jokowi mungkin tersinggung karena ditegur oleh MUI. Padahal itu teguran kebijakan itu. Dan karena itu jangan tersinggung, karena orang tahu bahwa Pak Jokowi lalu akumulasinya dapat dari mana tuh. Itu juga yang berkaitan dengan keinginan untuk memperpanjang periode, menambah 3 periode kepemimpinan Pak Jokowi. Itu juga kepentingan untuk memperpanjang penguasaan tanah. Jadi logikanya begitu kan. Presidensial threshold 0% itu kita pastikan supaya nanti ada perubahan di dalam pengelolaan aset-aset negara, pengelolaan hak-hak ulayat segala macam. Kalau enggak nanti pemimpin ke depan itu dipilih juga dari kalangan oligarki yang adalah penguasa tanah di era Pak Jokowi sekarang. Jadi Pak Jokowi itu selalu keliru karena selalu ingin mengingatkan bahwa bukan tanggung jawab dia. Kalau begitu tanggung jawab Pak Jokowi apa tuh? Kalaupun dia tahu bahwa penguasaan ini menimbulkan Gini rasio kita memburuk,
di bidang pertanahan, di bidang ekonomi, di segala hal. Kan mestinya Jokowi bilang, oke, kita akan selesaikan itu 3 tahun ke depan. Jadi dia menghindar lagi. Padahal dia diminta justru menyelesaikan itu. Jadi ini keluhan aja dari orang yang nggak paham sebetulnya cara bernegara tuh. Jadi saya kira itu poinnya tuh. Dan memang Muhammadiyah yang paling kritis dalam soal kebijakan, terutama penguasaan tanah tuh. Ya, ya. Nah, ini kalau saya buka-buka, ini pernah jadi isu panas pada perdebatan Pilpres kemarin. Nah, ini yang berhadapan antara Pak Jokowi dengan Prabowo. Prabowo diserang pemilikan lahannya yang sangat luas di Kalimantan Utara, kalau saya tidak salah, Kalimantan Timur pada waktu itu masih ya disebutnya, kemudian Aceh dan sebagainya. Tapi sebaliknya kemudian timnya Prabowo juga nyerang karena orang dekat dari Pak Jokowi itu, Menteri Luhut ini yang jelas diserang juga memiliki lahan yang begitu luas. Terus kemudian juga yang terafiliasi dengan Erick Thohir, ketua tim sukses Yani Adaru. Karena ini kan 3 nih sebenarnya penguasaan lahan yang luas itu ya, Bung Rocky. Di perkotaan itu real estate, perusahaan para pengembang, dan ini juga para cukong. Kemudian di luar perkotaan itu ada tambang dan kebun sawit. Nah, semua ini kan sebenarnya kita tahu mereka-mereka inilah yang punya duit besar untuk membiayai pilpres kan gitu. Ya, itu logikanya begitu. Kan tanah di Indonesia itu cuma dibagi 2, yang dikuasai BPN sama yang dikuasai oleh Kementerian Kehutanan. Nah, dua-duanya adalah menterinya Jokowi itu. Jadi ngapain Pak Jokowi mengeluh kesahkan sesuatu yang sebetulnya bisa dia urus sendiri itu, dan dia nggak lakukan perbaikan tuh. Apalagi kalau kita lihat data bahwa selama pandemi justru kekayaan itu menumpuk dan bertambah pada orang yang sama itu kan. Nah, siapa mereka? Ya para penguasa tanah, karena asetnya dilipat gandakan berkali-kali, potensi harga ekonomisnya juga di markup. Jadi sebetulnya ini kalau statistiknya diperlihatkan kepada Pak Jokowi, dia akan kaget sendiri bahwa dia dikepung oleh statistik yang dia bikin sendiri itu. Gini rasionya yang dihasilkan oleh pemerintahan Jokowi itu. Penguasaan tanah ketimpangan juga dipelihara oleh Presiden Jokowi itu. Kalau itu dia mengeluh ke siapa? Jadi kita mesti fair bahwa kritik MUI itu atau kritik Muhammadiyah sebetulnya itu betul-betul telak, karena memang itu kalkulasi ekonomi yang dibuat oleh Presiden Jokowi tidak menghasilkan kesejahteraan kan, itu intinya kan. Karena itu orang persoalkan Gini rasio lah, penguasaan tanah. Jadi sumbernya adalah kebijakan yang tidak bisa menghasilkan pemerataan, itu intinya. Iya, iya. Oke, tetapi tentu saja ini saya kira ginilah, kita masih tetap harus menaruh harapan walaupun itu kadang-kadang orang sudah skeptis duluan, karena kan Pak Jokowinya satu positifnya langsung menanggapi di situ ya, dan tidak membaca teks, dan kedua ada janjinya bahwa mulai bulan ini atau sejak bulan depan akan mulai dilakukan semacam action lah untuk membereskan masalah ini. Kan sebenarnya tinggal gampang Bung, bulan ini tinggal 15 hari lagi, bulan depan kita juga tinggal berapa hari lagi. Jadi artinya kita akan kembali membuktikan apakah ini sekedar lip service atau memang serius. Nah, kalau serius pasti kita dukung kan gitu. Ya, dan orang ingin lihat itu konsekuensinya, terutama di Kalimantan nanti itu, karena di situ ada tanahnya Pak Prabowo, ada tanahnya Pak Luhut yang diketahui oleh Presiden Jokowi waktu kampanye, bahkan disebut secara terang-terangan tuh. Jadi kita melihat mulailah dari mereka. Kalau tindakan itu disebut tindakan drastis, jangan yang tanah-tanah kecil di seolah-olah ini udah dibagikan, bukan. Itu soal akumulasi tanah yang dipegang oleh orang-orang di sekitar Pak Jokowi, itu intinya. Ya, oke. Jadi ini yang perlu kita tunggu ya. Dan karena gini, banyak sekali janji-janji Presiden Jokowi kan yang sekarang jadi persoalan di persoalan orang itu, janji-janji Pak Jokowi ini sudah 3 periode loh. Sudah periode kedua, udah tahun ketiga ya. Gitu. Apakah kemudian Pak Jokowi akan berkilah bahwa ya nggak cukup kalau saya cuma 2 periode. Jadi minimal 3 periode atau setidaknya ya ditambahlah 3 tahun gitu kalau mau semua janji-janji saya terpenuhi kan gitu logikanya. Yang ingin begitu juga adalah mereka yang penguasa tanah supaya tidak dipersoalkan oleh rejim baru kan. Jadi sebetulnya kalau kita lihat political ekonominya dari tanah ini itu berimpit dengan keinginan untuk memperpanjang kekuasaan. Entah itu secara teknis Presiden Jokowi diusulkan lagi untuk tambah periode atau pergantian kekuasaan hanya terjadi di lingkungan yang sekarang. Itu artinya
ada oligarki yang ingin rejim ini diperpanjang demi kepentingan akumulasi yang belum selesai dan pasti nggak akan selesai oleh para penguasa tanah ini nih. Nah itu pentingnya tadi kita kaitkan dengan presidential threshold. Kalau presidential threshold 0, maka kompetitornya pasti punya agenda yang berseberangan dengan agenda rejim sekarang, termasuk oligarki yang sekarang. Itu yang akan menimbulkan perubahan politik, dan perubahan politik akhirnya menimbulkan perubahan kebijakan. Ini tetap tadi mothers of all atau roots of all evil itu, kalau bilang mother nanti ibu dari kejahatan, nah kita pakai aja akar dari kejahatan. Roots of all evil itu adalah kebijakan yang menghalangi kompetisi, karena itu kita dorong 0%. Itu sekaligus akan menghasilkan perubahan di dalam penguasaan tanah, sekaligus akan memperbaiki indeks segala macam indeks ketimpangan di Indonesia. Jadi itu yang sedang ditunggu masyarakat, menghubungkan antara presidential threshold yang harusnya 0 supaya terjadi pemerataan ekonomi, karena ketimpangan akan dicegah atau dipersoalkan oleh rejim yang tidak datang dari kepentingan rejim yang sekarang, kan itu intinya. Oke, saya kadang-kadang berpikir begini, logika berpikir saja ya, tapi ini karena ditutup keserakahan. Kan mereka-mereka ini juga para penguasa, para oligarki, kalau kemudian mereka punya bisnis, itu kan mereka juga butuh pasar. Dan itu kan pasar itu kan harus juga dibuat berdaya, dalam hal ini rakyat gitu ya. Ketika rakyat mau dibuat tidak berdaya, kan mereka sendiri ketika mereka juga tidak punya pasar. Jadi saya kadang-kadang bingung kenapa keserakahan itu menutupi akal sehat mereka. Ya, itu artinya kalau dia betul-betul ingin jadi kapitalis, maka berkompetisi aja supaya terjadi persaingan yang tidak monopolistik. Kan ini kan seolah-olah dia kapitalis. Kapitalis itu ada hukumnya, yaitu negara harus membiarkan kompetisi terjadi supaya terjadi pemerataan akses terhadap modal, kan begitu logikanya tuh. Dan dari pertumbuhan itu negara mengambil hak dia untuk nagih pajak. Kalau sekarang negara itu justru dikendalikan atau dimanfaatkan untuk kepentingan mereka yang takut berkompetisi kan. Kan ini yang disebut sebagai pemain-pemain berani di dalam sendiri. Ada istilahnya apa namanya tuh? Jago kandang. Doang kan. Ya, jago kandang. Mereka cuma memerlukan satu ekor sapi perahan, yaitu kekuasaan, yaitu kantor kepresidenan. Dia takut bersaing. Nah, kita ingin agar supaya demokrasi itu memungkinkan persaingan ekonomi yang fair, persaingan politik yang jujur. Jadi itu intinya, supaya rakyat yang nikmati hasil persaingan itu. Kalau ada monopoli, ya rakyat dipermainkan harga aja kan. Jadi kira-kira begitu desain yang mesti kita bayangkan melalui terobos presidential threshold 0% ini. Ya, dan itu kan kita bisa belajar dari sejarah, di mana-mana ketika ada penguasaan yang monopolistik itu kan akhirnya ujungnya itu adalah ya konflik gitu ya. Bahkan kalau di masa lalu ada semacam konflik antar para feodal dengan proletar gitu, itu kan ujung-ujungnya seperti itu. Dan ini kalau dibiarkan terus-menerus mengerucut kan yang terjadi juga seperti itu. Ya, kita ingin agar supaya konflik itu dilembagakan. Dilembagakan artinya melalui sistem elektoral kan. Jadi sekali lagi Indonesia didesain bukan sebagai negara kapitalistis, sebagai negara yang memajukan keadilan sosial dengan mengedepankan peran negara untuk mendistribusikan hasil akumulasi itu. Tapi kita ingin bahwa ke arah itu dibuka persaingan tadi supaya garis startnya sama tuh. Kalau oligarki garis startnya udah mendahului BUMN, bahkan mendahului koperasi, mendahului UMKM tuh. Sekarang kalau dipamerkan ya itu UMKM itu tumbuh, iya tapi dia tumbuh karena cuma dapat tetesan dari bisnis BUMN dan oligarki. Koperasi kita, iya tapi bukan koperasi yang dibayangkan oleh Muhammad Hatta bahwa itu adalah aktivitas volunteer rakyat. Semuanya tergantung pada bankability yang sebetulnya menghambat kreativitas, karena banking itu pasti dia akan pilih doang tuh mana yang lukratif buat diberi kredit. Jadi kita mesti desain diubah sepenuhnya, dan memulai perubahan desain itu adalah pintu masuknya ada presidential threshold 0%. Oke. Saya kira kita tunggu saja apakah janji Pak Jokowi ya, karena bulan ini dan bulan depan itu kan gini, ini ada semacam anekdot nih, jangan dibilang nanti oleh buzzer saya yang membuat ini, akan ada banyak sekali anekdot
kalau ada hal-hal baik yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu mereka juga bilang begini, ini kabar baik gitu. Sayangnya yang bicara adalah orangnya ini. Nah, itu kan itu jadi bahaya. Nggak boleh seperti itu. Harusnya marwah sebagai presiden harus kita jaga bahwa apa yang disampaikan oleh seorang presiden itu ya memang betul-betul harus diwujudkan. Kalau dalam konsep Jawa kan ada sabdo pandito ratu gitu ya, Bung Rocky ya. Jadi kalau sudah sabdanya seorang narrator itu jadi betul-betul harus diwujudkan. Nah, kita tunggu apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi ini merupakan sabdo pandito ratu. Ya, kalau bahasa milenial lebih percaya janji Joni daripada janji Joko. Oke, terima kasih Bung Rocky.